Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan bahas satu saham kecil yang bisa dikatakan menarik. Pertanyaannya, apakah saham ini masih under value? Fundamentalnya terus tumbuh, tapi harga sahamnya malah mengalami penurunan. Oke, sebelum melanjutkan video ini, saya mau infokan bahwa materi yang disampaikan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan di akhir video nanti, saya akan menyimpulkan apakah saham ini menarik untuk dibeli atau tidak. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Oke, saham yang akan kita bahas pada video ini adalah LSIP atau PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia. Sama seperti namanya, perusahaan ini bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan karet. Dan mereka merupakan anak usaha dari PT Salim Infomas Pertama dengan kode saham SIMP. Nah, LSIP ini dicatat di sini bahwa mereka telah beroperasi secara komersial pada tahun 1963. Jadi artinya bukan perusahaan yang baru saja berdiri. Berikutnya mari kita amati dari struktur pemegang sahamnya. 59% saham perusahaan masih dipegang oleh PT Salim Infomas Pertama sebagai pihak pengendali dan hanya 40% saja saham yang berada di masyarakat. Nah, untuk komponen direksi dan komisaris, terdapat satu top manajemen yang punya kepemilikan saham perusahaan. Kemudian mari kita lihat dari probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham LSIP cenderung mengalami penurunan di bulan Maret dan bulan Juni, di mana dalam 10 tahun terakhir 8 kali mengalami penurunan dan hanya 2 kali saja yang mengalami peningkatan pada 2 bulan tersebut, sehingga mereka punya probabilitas hanya 20% saja. Nah, menariknya, di bulan Oktober, saham ini punya probabilitas sebanyak 100%. Artinya, dari 10 tahun terakhir, 10 tahun tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan hal itu bisa dikatakan sangat baik. Nah, bagaimana dengan bulan Desember tahun 2022? Saat video ini dibuat, saham LSIP masih mengalami penurunan sekitar 6%. Padahal, di bulan Desember memiliki probabilitas kenaikan yang cukup baik, yaitu sekitar 60%. Kemudian kita lihat dari laporan keuangannya. Perusahaan punya total aset mencapai 12,4 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Lebih lanjut kita bisa lihat bahwa mayoritas aset perusahaan berasal dari aset tetap sebanyak 5,7 triliun rupiah, yang mana mengalami penurunan juga dibanding tahun 2021. Komponen berikutnya yang punya kontribusi cukup besar terhadap aset perusahaan adalah saldo kas, di mana mereka punya total saldo kas yang mencapai sekitar 3 triliun lebih di tahun 2022 ini. Nah, mari kita bandingkan jumlah saldo kas perusahaan dengan liabilitasnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dengan saldo kas yang mencapai 3 triliun lebih, perusahaan hanya punya liabilitas sebanyak 1,8 triliun saja. Artinya, mereka bisa melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang dimiliki. Dan itu menjelaskan bahwa LSIP merupakan perusahaan yang punya likuiditas sangat baik. Selanjutnya mari kita lihat komponen liabilitas perusahaan. Di sini kita bisa temukan bahwa mayoritasnya berasal dari komponen liabilitas imbalan kerja sebanyak 936 miliar. Untuk pos ini cenderung berhubungan dengan biaya karyawannya. Oke, bagaimana dengan ekuitas perusahaan? Perusahaan punya ekuitas sebanyak 10,5 triliun yang mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk komponen ekuitas perusahaan bisa dikatakan baik karena berasal dari saldo laba dan saldo labanya juga mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat dari laba rugi. Perusahaan menghasilkan pendapatan sebanyak 3,04 triliun, tapi sayangnya komponen ini berkurang jika dibandingkan tahun 2021. Nah, di sini dengan penurunan pendapatan, perusahaan juga mencatat penurunan beban pokok penjualan sehingga menjadi 1,9 triliun di tahun 2022. Dengan berkurangnya pendapatan, hal itu berdampak pada laba bruto perusahaan yang juga berkurang
sehingga hanya menghasilkan 1,09 triliun di tahun 2022. Kemudian mari kita lihat dampaknya kepada laba periode berjalan. Nah, uniknya, perusahaan mencetak kenaikan laba periode berjalan sehingga berjumlah 763 miliar di tahun 2022. Jika teman-teman lihat lebih lanjut, hal itu disebabkan karena satu pos, yaitu penghasilan operasi lain, yang mengalami peningkatan dari 49 miliar menjadi 116 miliar di tahun 2022. Nah, apakah komponen ini? Mari kita lihat sama-sama. Di sini teman-teman bisa melihat rincian dari penghasilan operasi lain, yang mana pos yang mengalami kenaikan adalah laba neto selisih kurs atas aktivitas operasi. Selain itu ada juga penerimaan royalti atas penggunaan tanah. Nah, artinya untuk pencapaian penghasilan operasi lain yang meningkat, ini bukan bersifat recurring income atau penghasilan berulang yang akan diterima setiap tahun, karena bukan merupakan hasil dari operasional usaha tapi hanya pendapatan lainnya. Untuk itu teman-teman harus mempertimbangkan, meskipun LSIP mengalami peningkatan laba, tapi hal itu bukan berasal dari pendapatan operasionalnya atau penjualan dari usaha dan produk mereka. Sehingga teman-teman tidak boleh terlalu euforia melihat kenaikan laba perusahaan di tahun 2022 ini. Kemudian kita lihat dari historika labanya. Teman-teman bisa mendapati di sini bahwa dalam 4 tahun terakhir, laba perusahaan terus tumbuh setiap tahun. Dari yang awalnya Rp37 di tahun 2019, naik menjadi Rp149 jika disetahunkan di tahun 2022. Tapi, seperti pembahasan saya sebelumnya, teman-teman harus melihat lebih jauh lagi pencapaian laba di tahun 2022 ini. Karena bukan murni berasal dari peningkatan penjualan, tapi adanya penghasilan lainnya. Poin berikutnya kita lihat dari historical dividend. LSIP merupakan salah satu saham yang rutin membagi dividen setiap tahun. Teman-teman bisa melihat bahwa sejak tahun 2018 sampai 2020, perusahaan konsisten membagi dividen setiap tahun, dan hal ini tentu saja bisa menjadi poin plus bagi pemegang sahamnya. Berikutnya kita lihat dari valuasi dan rasio keuangan. Perusahaan punya PER 6 kali dengan PBV 0,6 kali. Nah, artinya dengan harga saham 1020, saham ini masih dijual lebih murah dari modal per lembarnya sekitar 1.500-an rupiah. Dan hal itu bisa dikatakan menarik. Sedangkan untuk dari sisi dividennya sendiri, dengan dividen per share seperti yang sudah ditampilkan tadi, perusahaan punya dividen yield sekitar 5%. Angka yang bisa dikatakan menarik karena tentunya lebih tinggi dari bunga deposito. Untuk rasio keuangan, perusahaan punya NPM 25% dengan ROE 9%. Angka ini tidak terlalu baik, tapi juga tidak terlalu buruk. Untuk itu, teman-teman harus mempertimbangkan dan menganalisa lebih jauh lagi, sehingga mengetahui penyebab kenapa angka rasio keuangannya bisa seperti ini. Untuk pembahasannya sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, menariknya, perusahaan punya debt to equity ratio yang hanya 17%. Untuk angka ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya, karena perusahaan punya saldo kas yang melimpah, itu kita bahas baru dari saldo kasnya saja. Tapi tentunya perusahaan punya ekuitas yang jauh lebih besar. Hal itulah yang menyebabkan kenapa rasio DER-nya sangat kecil. Kemudian mari kita lihat dari historical PBV-nya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa dengan PBV saat video ini dibuat sekitar 0,6 kali, angka PBV LSIP masih berada di bawah rata-rata historical PBV 3 tahun terakhir. Nah, dengan angka ini teman-teman bisa melihat bahwa LSIP pernah mencapai PBV dengan nominal sekitar 1,1 kali, tapi pernah juga turun di bawah 0,5 kali. Selanjutnya kita lihat dari historical harganya. Teman-teman bisa amati di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, saham LSIP ini masih turun sekitar 26%. Dan di tahun 2022, hingga video ini dibuat, saham LSIP masih turun sekitar 13%. Nah, ini kesimpulan dari video ini. Apakah LSIP masih menarik dengan harga 1020 untuk dibeli? Menurut saya pribadi belum. Kenapa? Karena banyak pertimbangan yang harus dianalisa, dan pertimbangan itu sudah saya sampaikan pada pembahasan tadi. Nah, bagi teman-teman yang memang tertarik membeli saham ini,
Mungkin bisa mempertimbangkan untuk wait and see terlebih dahulu dan menunggu jika harga sahamnya turun mendekati 850. Kenapa? Karena angka PBV di 850 ini tentu lebih rendah dibanding 0,6 kali dan mungkin saja bisa lebih rendah dibanding 0,5 kali. Untuk itu, teman-teman bisa menunggu pada rentang harga ini. Tapi seperti biasa, pembahasan ini bukan rekomendasi, dan setiap angka yang disebutkan ini hanya sebagai asumsi saja. Bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Ingat, kerugian teman-teman tanggung sendiri. Untuk itu, selalu pertimbangkan dan analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Oke, sekian video saya kali ini, dan semoga bermanfaat ya. Thank you.